Mutiara Hitam, Jilid 14 bagian 1. Setelah Quillan yang dibelenggu kedua tangannya dan Talibu yang masih pingsan itu didorong masuk, pintu ditutup kembali dan dikunci dari luar. Dua pasang mata penjaga untuk beberapa lama memandang ke arah Quillan dengan pandang mata kurang ajar, mulut mereka menyeringai, kemudian mereka bicara dalam bahasa hesi-hesia, tertawa-tawa, dan lenyap dari balik jeruji pintu. Quillan duduk di atas lantai, memandang Pangeran Talibu yang rebah telentang di dekatnya. Kembali jantungnya berdebar. Wajah pangeran ini telah menggetarkan perasaannya, membuat darahnya berdenyut lebih cepat daripada biasa. Ia telah rela menyerah, rela ditawan untuk menyelamatkan nyawa pemuda yang baru sekarang ia jumpai ini. Alangkah anehnya ini, biasanya ia tidak peduli akan keadaan orang lain. Mengapa ia menjadi takut dan ngeri melihat nyawa pemuda ini diancam maut dan tidak ragu-ragu untuk mengorbankan dirinya? Jantungnya berdebar aneh dan teringatlah ia akan pernyataan Hao Lem, Xiang Kuanli, dan Yu Xiangqi terhadap dirinya. Mereka itu menyatakan cinta kepadanya. Adakah perasaan hatinya terhadap Pangeran Talibu ini yang dinamakan cinta? Adakah dia mencinta pemuda ini? Kakak angkatnya, putra angkat ibunya? Quillan mengguncang-guncang kepalanya, seakan hendak mengusir semua lamunan yang membuat ia bingung dan jantungnya berdebar-debar itu. Bagaimana ia harus meloloskan diri bersama Pangeran Talibu? Kakinya bebas, tangannya biarpun terbelenggu, namun kalau ia berusaha, kiranya akan dapat ia bebaskan pula. Ia masih mempunyai tenaga simpanan untuk mematahkan belenggu baja ini. Akan tetapi apa gunanya? Dinding itu amat kuat, pintu dan jendelanya pun kokoh kuat. Belum lagi para penjaga, dan di sana berkumpul orang-orang sakti seperti Bo Le Kausu, Bu Texiu Lem, Xiao Bin Lomo, dan dua orang kakek lain yang ia duga tentu juga amat sakti. Ataukah mereka itu Bu Tek Enjosian yang pernah ia dengar? Harapan untuk dapat lolos dari tangan mereka amat tipis. Seorang di antara mereka saja sudah merupakan lawan yang amat berat. Apalagi kini pedangnya terampas oleh Xiao Bin Lomo. Dan ada Pangeran Talibu lagi yang masih harus ia lindungi. Quillan duduk menekur dengan kening berkerut. Satu-satunya harapannya adalah Yu Xiangqi. Kalau saja pemuda itu datang membawa banyak tokoh Kaipang yang sakti. Ia tidak kaget ketika mendengar pintu dibuka dan Bo Le Kausu seorang diri masuk. Ia sudah siap menghadapi segala macam kemungkinan yang paling buruk sekalipun. Tanpa bangkit, ia mengangkat muka memandang. Bo Le Kausu, apakah kau akan membunuh kami? Silakan, memang orang macam engkau ini pengecut. Mana berani menghadapi lawan secara jantan? Bo Le Kausu tersenyum lebar dan sabar. Bagaimana kalau menghadapi secara jantan? Berikan pedangku dan mari kita bertanding sampai selaksa jurus, sampai seorang di antara kita menggeletak tak bernyawa lagi. Barulah jantan namanya. Kembali pendeta itu memperlebar senyumnya. Nona, kau ganas benar. Kalau kau sayang kepada pangeran ini, kau harus bersikap sabar dan tenang. Aku berjanji sebagai pimpinan bangsa Hesi-Hesia, kalau Pangeran Talibu suka menulis surat membujuk ibunya untuk membantu pergerakan Hesi-Hesia, akan kubebaskan engkau dan dia juga. Berlakulah sabar dan tenang, dan untuk menjaga agar kau tidak menimbulkan keributan, terpaksa kau harus dibuat tidak berdaya. Setelah berkata demikian, Bo Le Kausu bergerak maju dan menotok dengan jari telunjuknya ke arah tengkuknya. Quillan yang kedua tangannya terbelenggu tidak dapat menangkis atau berusaha mengelak, akan tetapi gerakan tangan Bo Le Kausu amat cepat, dan sudah meluncur turun menotok pundaknya. Quillan roboh lemas dan hanya dapat memandang dengan mata terbelalak penuh kemarahan ketika Bo Le Kausu mengeluarkan sebuah bungkusan. Ia melihat betapa bungkusan itu ditaburkan di atas mukanya, ia mencium bau wangi dan keras, kemudian tak ingat apa-apa lagi, pingsan. Baik Quillan maupun Pangeran Talibu dalam keadaan pingsan dan tidak tahu betapa Bo Le Kausu memberi mereka minum anggur yang dicampuri obat, memaksa mereka minum dengan menuangkan anggur ke dalam mulut yang dipaksa membuka. Setelah membuka belenggu Quillan, Bo Le Kausu meninggalkan kamar sambil tersenyum dan meninggalkan pesan kepada para penjaga. Menjelang senja, Quillan siuman dari pingsannya. Tubuhnya terasa panas bukan main, rasa panas yang menyesak dada. Ia bangkit dan duduk. Tubuhnya basah oleh keringat. Ia menghapus peluh dari dahi dan leher. Kemudian berseru heran karena baru ia ingat bahwa kedua tangannya kini tidak terbelenggu lagi. Ia sudah bebas dari belenggu. Aneh sekali, siapa yang membuka belenggunya? Dan mengapa begini panas? Ia duduk menoleh ke arah Pangeran Talibu. Pemuda itu pun basah oleh keringat.
Dadanya yang bidang dan berkulit halus putih itu berkilauan. Lantai di bawahnya sampai basah oleh tetesan-tetesan keringat dari tubuh pemuda itu. Pangeran Talibu agaknya baru sadar. Menggeliat perlahan seperti orang merintih. Jantung Kuilan terasa tertusuk. Rasa iba dan cinta menyesak dada. Tanpa ia sadari, ia sudah merangkak maju, lalu bersimpu di dekat pemuda itu, menggerakkan tangan mengusap luka-luka di dada dan dahi. Luka kecil, darahnya pun sudah mengering. Pemuda itu membuka mata, dua pasang mata bertemu pandang, sejenak bertaut, kemudian pemuda itu bangkit duduk. Entah mengapa, pandang mata pemuda itu bagi Kuilan seperti sinar matahari yang menyilaukan matanya. Ia menunduk, tersenyum kecil, tak berani mengangkat muka, rasa panas menjalar ke mukanya, dadanya, dan pusarnya. Sakit sekalikah luka-luka itu? Tanya Kuilan yang menjadi heran sendiri mengapa suaranya begini halus dan mesra, mengapa ia menjadi begini malu, mengapa ia gemetar dan tidak berani menentang pandang mata pemuda itu. Tidak, Nona, mengapa kau menyerah? Lebih aneh lagi bagi Kuilan ketika mendengar suara ini. Mengapa suara Pangeran Talibu menggetar dan setengah berbisik? Suaranya yang baginya begitu mesra sehingga getaran suara itu menggetarkan pula hatinya, membuat Kuilan menahan isak yang menyesak di dada. Ia mengangkat muka perlahan. Kembali dua pasang mata bertemu pandang dan bertaut, lekat seperti tak dapat dipisahkan lagi. Bagi Kuilan, mata pangeran itu memandangnya begitu mesra, begitu penuh cinta kasih, begitu halus. Seakan-akan ada kekuatan ajaib dalam pandang mata itu yang mendorong-dorongnya atau menariknya, membuat ia ingin membuang diri ke dalam pelukan pangeran itu, membuat ia ingin merapatkan mukanya pada dada yang bidang dan berkeringat itu, ingin merasai belayan jari-jari tangan Pangeran Talibu dan mendengar bisikan-bisikan cinta di dekat telinganya. Semua keinginan yang amat besar ini membuat ia terengah-engah, menahan-nahan sekuat tenaga sampai kepalanya menjadi pening. Aku tak mungkin membiarkan kau terbunuh. Suaranya tersendat-sendat, agak serak dan tubuhnya terasa lemas, dan tentu ia sudah terguling kalau saja sepasang lengan yang kuat tidak merangkul dan menariknya. Nona. Suara Pangeran Talibu tersendat-sendat, kedua lengannya memeluk erat, sedangkan Kuilan seperti dalam mimpi membenamkan muka di dalam dada itu, sehingga mukanya yang sudah basah menjadi makin basah oleh keringat Pangeran Talibu. Hatinya merasa bahagia sekali, kedua telinganya mendengar suara detak jantung pemuda itu, kemudian mendengar suara Talibu seperti bunyi musik yang merdu. Nona, siapakah engkau? Siapakah namamu? Belum pernah selama hidupnya Kuilan menikmati perasaan seperti saat ini. Terhadap pemuda ini, lenyap semua rasa malu dan jengah, ia tersenyum manis dan tanpa mengangkat muka ia berkata lirih, tautkan kedot aku, namaku Kam Kuilan. Tubuh Pangeran Talibu serasa digetarkan sinar kilat yang menyambarnya. Tubuh itu seperti kejang, mendadak menjadi dingin dan ia meloncat ke belakang sampai tubuhnya membentur dinding. Kuilan yang tenggelam dalam kenikmatan madu yang manis memabokkan itu sampai jatuh terguling, namun gerak refleks tubuhnya yang matang membuat ia terloncat bangun dan berdiri. Ada apakah? Mengapa kau? Ia bertanya gagap, lalu duduk pula di atas lantai. Pangeran Talibu terengah-engah, serasa tercekik lehernya. Pantas ia merasa kenal betul dengan gadis ini. Persamaan dengan wajah ibunya, inilah Kam Kuilan Mutiara Hitam. Inilah adik kandungnya, bahkan saudara kembarnya. Kau, Mutiara Hitam, bisiknya dengan suara menggetar. Kuilan memandang terbelalak dan lalu mengangguk. Betul, kau kenapakah, pangeran? Menyesalkah kau karena kita saling mencinta? Diam, Pangeran Talibu membentak. Jangan bicara tentang itu. Biarpun Kuilan merasa sudah tergila-gila kepada pemuda ini, namun dia seorang gadis yang keras hati. Ia mengerutkan kening dan berkata, apa? Jadi, kau tadi hanya pura-pura, dan kau tidak cinta kepadaku? Demi Tuhan, aku mencintamu, Mutiara Hitam. Aku cinta kepadamu seperti kepada diriku sendiri. Tapi, kau, kenapa? Tiba-tiba Kuilan menaruh telunjuknya di depan bibir, tanda bahwa ia mencegah pemuda ini bicara karena pendengarannya yang tajam menangkap gerak kaki di luar jendela. Kemudian ia menuding ke jendela sambil menyentuh telinga sendiri. Pangeran Talibu mengangguk, maklum bahwa di luar jendela ada orang mendengar dan mengintai. Untung ia belum membuka rahasia. Kalau tadi ia katakan kepada Mutiara Hitam bahwa gadis itu adik kembarnya dan berarti Putri Ratu Hitan, tentu keadaan mereka menjadi makin berbahaya. Ia lalu merangkul dan duduk dekat Kuilan.
Merasa kehangatan tubuh pemuda itu, mencium bau keringatnya, membuat tubuh Kuilan menggigil. Hawa nafsu remaja menyesakkan napasnya. Ia tidak tahu bahwa inilah akibat obat yang dipaksakan masuk ke perutnya. Demikian pula dengan Pangeran Talibu. Melihat wajah adik kembarnya yang begini cantik jelita, sepasang pipi yang halus putih kemerahan, mata yang indah bersinar-sinar, hidung yang kecil mancung dan seakan-akan menghembuskan hawa panas penuh nafsu dengan cuping hidung kembang kempis, bibir yang kecil mungil, penuh dan merah basah, seakan menantang, dada yang padat dan bergelombang turun naik seperti minta dipeluk. Ah, hampir pemuda ini tidak kuat bertahan. Keadaannya bagaikan seekor harimau kelaparan yang dihadapkan seekor kelinci gemuk. Ingin sekali langsung menerkam dan memangsanya. Akan tetapi, pengetahuan bahwa gadis jelita ini adalah adik kandungnya, bahkan adik kembar yang lahir pada hari yang sama, pengetahuan ini merupakan perisai yang kokoh kuat. Ketika lengannya bersentuhan dengan lengan Kuilan, pemuda itu memejamkan mata. Seperti ada aliran yang menggetar-getar melalui kulit mereka yang bersentuhan. Naik seduh sedan di dada pemuda ini dan cepat-cepat ia menggigit bibirnya sendiri sampai berdarah. Ia terpekik kesakitan, akan tetapi dorongan nafsu birahi dapat tertahan. Juga Kuilan dalam keadaan seperti mabok. Memang ia mabok nafsu birahi yang timbul dari obat pemberian Bou Le Kausu. Kuilan adalah seorang gadis yang aneh dan sejak kecil digembleng oleh gurunya yang aneh pula. Di balik kemabokannya, masih ada kesadaran pikirannya yang merasa terheran-heran melihat sikapnya sendiri. Mengapa ia begini gila? Mengapa ia ingin sekali bersentuhan dengan Pangeran Talibu? Dan ingin didekap, dibelai? Ingin mendengar bisikannya? Mengapa? Andai kata ia mencinta pemuda ini, mengapa harus ada perasaan yang seperti memabokkannya ini? Di sudut hatinya yang masih perawan, gadis ini merasakan sesuatu yang tidak wajar. Akan tetapi ia tidak tahu apa ketidakwajaran itu dan mengapa. Kini menyaksikan keadaan Pangeran Talibu, ia makin terheran. Sinar mata pemuda itu jelas memancarkan kasih mesra, memancarkan kehausan akan cinta. Akan tetapi pemuda itu seperti tersiksa, bahkan menggigit bibir sendiri sampai berdarah. Pangeran, kau kenapa? Kita, kenapa? Ketidakwajaran yang makin mendesak dalam kesadarannya membuat ia mengajukan pertanyaan terakhir itu. Pertanyaan ini menolong banyak bagi Pangeran Talibu. Kuilan, mutiara hitam. Ah, kita mabok. Tidak wajar ini, kita keracunan, begini panas dan begini, merangsang. Kuilan tersentak kaget. Benar, racun. Biarpun racun yang amat aneh dan belum pernah ia mendengar akan racun yang menimbulkan kemabokan seperti ini, yang mendatangkan daya rangsangan birahi begini hebat, namun ia dapat menduga tentu mereka telah terkena racun. Teringat akan taburan bubuk wangi yang membuat ia pulas, dan tahu-tahu setelah ia sadar, belenggu tangannya telah terlepas dan ia bersama Pangeran Talibu berada dalam keadaan tidak wajar. Akan tetapi teracun atau tidak, tetap saja ia yakin bahwa ia mencinta pemuda ini. Ia rela menyerahkan jiwa raganya kepada Pangeran Talibu, kapan dan dimanapun juga. Benar kiranya, Pangeran, kita terkena racun. Akan tetapi, apa bedanya? Aku tidak menyesal. Apa maksudmu? Aku tidak menyesal menjadi tawanan bersamamu, Pangeran. Bukan main panas hawanya. Kuilan mengeluh dan mengerang bukan hanya karena hawa panas. Ia lalu duduk di sudut dan bersandar pada dinding, mengebut-ngebutkan bajunya bagian atas agar agak melonggar untuk mengurangi hawa panas. Gerakan gadis itu begitu menarik dan manis. Kembali Talibu memejamkan mata dan ia pun mundur di sudut yang berlawanan. Mereka kini duduk berpisah dalam jarak 10 meter. Hanya saling pandang dari jauh, saling menahan gelora birahi yang membakar. Namun siksaan batin ini bagi Pangeran Talibu tidaklah seberat yang diderita mutiara hitam. Pangeran itu memaksakan kesadaran pengetahuannya bahwa gadis jelita itu adalah adik kembarnya sendiri. Teringat akan ini, ingin ia menangis. Menangis saking girang bertemu dengan adik kandung yang sejak terlahir dipisahkan orang. Menangis karena berduka karena begitu bertemu, mereka berdua menjadi tawanan dan keselamatan nyawa mereka di ujung rambut. Akan tetapi, semua perasaan ini merupakan penguat batinnya untuk melawan arus birahi yang tidak wajar dan yang membakar tubuhnya. Hebat memang pengaruh obat itu. Serangan yang datang dari dalam tubuh ini bukan main kuatnya. Kuilan terpaksa mempergunakan sinkang yang dikerahkannya untuk melawan hasrat yang dianggapnya gila dan tidak tahu malu. Ia menjadi lemas karena pengerahan sinkang ini dipergunakan untuk menindas hawa yang timbul dari dalam tubuh sendiri.
Cuaca sudah menjadi gelap. Hal ini melegakan hati Pangeran Talibu. Sungguh pun ia mempunyai perisai berupa pengetahuan bahwa gadis itu adik kembarnya. Namun tetap saja rangsangan di dalam tubuhnya masih amat membahayakan. Kalau keadaan dalam ruangan itu gelap dan ia tidak dapat melihat wajah cantik dan tubuh menggairahkan itu, tentu akan berkurang siksaan yang dirasakannya. Akan tetapi pada saat itu terdengar suara ketawa. Suara ketawa Boule Kausu disusul kata-kata mengejek. Tuan dan Nyonya pengantin tentu lapar, silakan makan minum. Daun pintu terbuka dan seorang Wesio jubah merah masuk membawa sebatang lilin merah besar yang sudah dinyalakan, meletakkan lilin di dekat pintu, kemudian meletakkan pula beberapa mangkuk makanan dan seguci arak di atas lantai. Tanpa berkata apa-apa Wesio ini lalu keluar lagi dan mengunci daun pintu. Kuilan tadinya hendak menerjang Wesio itu, akan tetapi ia melihat pula Boule Kausu yang memegang tongkat kuningannya berada di depan pintu, maka ia mengurungkan niatnya. Belum saatnya untuk turun tangan, pikirnya. Kembali ruangan itu menjadi sunyi. Api lilin berkelap-kelip menerangi kamar dengan cahayanya yang kemerahan, membuat suasana dalam kamar menjadi romantis dan indah seperti suasana kamar pengantin. Pangeran, apakah yang kau pikirkan? Kuilan akhirnya bertanya setelah sekian lamanya ia memandang ke arah Talibu yang duduk di sudut bersandar dinding dengan mata meram, kening berkerut dan dada turun naik bergelombang. Talibu membuka mata memandang, mata yang bersinar-sinar dan ganas penuh nafsu birahi. Mata yang melotot menyusuri tubuh Kuilan yang tanpa sadar telah membuka kancing pakaian luar sehingga tampak pakaian dalamnya yang tipis halus berwarna merah. Gadis ini telah melepaskan kancing tanpa disadarinya saking hebat serangan hawa panas. Akan tetapi keadaan pakaiannya ini membuat Talibu menjadi makin tersiksa. Pandang mata Talibu seolah-olah sudah melahap dan menelannya bulat-bulat. Apa yang kupikirkan? Aku memikirkan kematian, jawab Talibu. Bagi pangeran ini, keadaannya merupakan siksaan batin hebat. Ia jatuh cinta atau berhasrat mencinta adik kembarnya sendiri. Berbeda dengan Kuilan yang belum tahu akan rahasia itu, baginya perasaan yang merangsang terhadap pria yang ia cinta, bukanlah merupakan hal yang terlalu menyiksa batin, sungguh pun ia tahu bahwa racun membuatnya seperti mabuk. Kuilan tersenyum dan kembali Talibu memejamkan mata. Senyum itu demikian manisnya, seperti ujung golok menusuk jantung. Pangeran, mengapa engkau berputus asa benar? Jangan khawatir, aku bersumpah akan membelamu sampai titik darah terakhir. Kembali Talibu membuka matanya. Ia merasa terharu sekali. Ingin ia meneriakkan bahwa mereka adalah kakak adik kembar, namun terpaksa ia menahan. Kalau Boule Kausu mendengar dan tahu bahwa mutiara hitam ini pun putri Ratu Hitan, tentu pendeta murtad itu akan mempergunakan kenyataan ini untuk makin menekan Ratu Hitan agar suka membantu Hesi-Hesia. Tidak, ia harus memegang rahasia selama mereka masih menjadi tawanan Boule Kausu. Namun rangsang birahi sukar dikendalikan lagi. Melihat mangkuk-mangkuk di lantai, pangeran itu menjadi girang dan segera mengalihkan perhatian dengan berkata gembira. Apapun yang terjadi, sebelum mati kita harus dapat menikmati hidup. Ada makanan lebih baik dimakan, Nona? Kuilan tersenyum, senang hatinya melihat pangeran itu bergembira dan baru ia merasa betapa lapar perutnya. Ia mengangguk dan mendekati mangkuk-mangkuk yang diletakkan di atas lantai. Mereka duduk menghadapi mangkuk itu yang terisi makanan harum, sedap baunya. Araknya pun arak wangi. Talibu kembali tertawa dan berkata, bagaimana kalau makanan ini ada racunnya? Paling hebat kita mati, tiada lebih mengerikan daripada itu, jawab Kuilan yang membuat pangeran itu kaget. Gadis ini begitu pasrah, begitu rela seakan-akan tiada kekurangan sesuatu di dunia ini. Memang demikianlah orang muda kalau sudah bercinta. Lupa akan segala, asalkan berada di samping orang yang dicintanya, lupa makan, lupa tidur, lupa segala, tidak peduli apakah dunia akan kiamat. Pangeran Talibu menarik napas panjang. Alangkah akan bahagianya kalau Kuilan bukan adiknya. Mempunyai kekasih seperti gadis ini. Tiba-tiba ia mengerutkan keningnya penuh penyesalan. Mengapa hatinya begini tidak setia? Ia sudah mempunyai seorang yang amat dikasihinya, dikasihi seperti seorang pria mencinta wanita, yaitu Putri Mimi. Teringat akan Mimi, terasalah betapa aneh dan janggal jalan hidupnya. Putri Mimi yang semenjak kecil ia anggap adik kandung, kiranya sama sekali bukan apa-apanya. Orang lain dan cintanya sebagai kakak berubah menjadi cinta sebagai pria terhadap wanita. Sebaliknya, gadis ini yang sampai saat ini mengira bahwa mereka orang lain yang tiada hubungan sama sekali, tiada hubungan darah, bahkan saudara kembarnya.
Kalau memang ada racunnya, marilah kita mati bersama, jawabnya kemudian dan mulai makan. Kuilan tersenyum bahagia dan tanpa ragu-ragu makan pula. Masakan-masakan itu ternyata amat lezat dan araknya pun amat harum. Sampai habis beberapa mangkuk masakan itu, guci araknya pun menjadi kosong. Sebaliknya, perut mereka kenyang. Betapapun juga Boule Kausu bukan orang yang terlalu pelit. Lezat makanannya, kata Pangeran Talibu sambil bangkit berdiri, menghapus bibir dengan telapak tangannya, lalu berjalan menuju ke sudut kembali. Akan tetapi pandang matanya berkunang dan ia terhuyung-huyung. Rasa aneh menguasai seluruh tubuhnya, hawa panas makin menghebat sampai terasa kepalanya seperti akan meledak. Pangeran, sampai di sudut Talibu membalikkan tubuh dan ternyata Kuilan sudah berada di depannya. Mereka saling pandang, tubuh mereka bergoyang-goyang dan bagaikan besi dengan besi sembrani, keduanya saling tubruk dan saling peluk. Mutiaraku, Talibu, pangeranku. Dekapan makin erat dan muka mereka bertemu dalam ciuman mesra. Kuilan sudah pasrah bahkan membalas peluk cium pemuda itu dengan penuh nafsu. Tiba-tiba Pangeran Talibu mengeluarkan seruan seperti isak tertahan, lalu merenggutkan diri terlepas dari pelukan dan terhuyung-huyung lari ke sudut lain. Pangeran, berhenti, jangan maju selangkah pun. Kalau kau bergerak, mendekatiku, aku akan bunuh diri. Terengah-engah Talibu berteriak. Kuilan sedang dibuai racun yang memabokkan. Di dalam makanan tadi memang diberi obat oleh Boule Kausu, yang membuat racun di tubuh mereka bekerja makin hebat. Boule Kausu yang mengintai di luar kamar menjadi penasaran sekali tadi melihat betapa obatnya belum juga berhasil, maka ia lalu mengirim makanan yang ia campur dengan obat untuk memperhebat pengaruh racun asmara itu. Melihat kekasihnya melarikan diri dan mengeluarkan ucapan seperti itu, Kuilan menjadi heran, kaget, dan juga kecewa. Ia melangkah maju sedikit dan serentak menghentikan langkahnya karena tiba-tiba Pangeran Talibu membenturkan kepalanya pada dinding. Jangan, Pangeran, aku tidak akan mendekatimu, jerit Kuilan cemas. Pangeran Talibu yang sudah putus asa karena ngeri memikirkan kalau sampai terjadi pelanggaran susila dengan adik kembarnya sendiri, dapat mendengar jerit ini dan ia menghentikan perbuatannya yang nekat. Dengan terengah-engah, ia duduk di sudut ruangan itu memandang. Gadis itu terlampau cantik, apalagi di bawah penerangan lilin merah. Bentuk-bentuk yang menonjol pada tubuhnya tampak nyata antara sinar dan bayangan. Ia tahu bahwa biarpun ia merasa yakin bahwa gadis itu adiknya, namun keyakinan ini belum tentu akan kuat menahan gelora nafsu yang menyesak di dada dan ia akan menjadi seperti seorang buta mabok kalau gadis itu mendekati dan menyentuhnya lagi. Mutiara hitam, ini tidak baik, kita dirangsang racun, nafsu birahi menguasai kita. Gumamnya. Tiada jawaban dan ketika Talibu mengangkat muka, dilihatnya Kuilan yang duduk di sudut lain menangis terisak-isak. Gadis ini merasa terhina dan malu, merasa bingung dan kecewa. Mutiara, adikku sayang, maafkan aku, percayalah, aku tidak bermaksud menolak dan menghinamu. Akan tetapi kau tunggu, sampai racun ini bersih dari tubuh kita. Aku tetap cinta kepadamu. Kuilan menarik napas panjang, menahan tangisnya dan pikiran bersih menyelinap di benaknya. Mengapa ia harus merasa nelangsa? Jelas bahwa mereka telah keracunan, bahkan perasaan tubuhnya membuktikan bahwa makanan dan minuman tadi pun mengandung racun yang mempunyai daya rangsang hebat. Ia mencinta pemuda ini, akan tetapi tidak semestinya menurutkan rangsang nafsu birahi. Dengan pengerahan tenaga batinnya, ia bersila dan memejamkan mata, bersemedi. Melihat keadaan gadis itu, Pangeran Talibu bernapas lega dan ia pun lalu mengerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk menindas nafsu dan bersemedi. Malam itu merupakan malam siksaan bagi Kuilan dan Talibu. Belum pernah mereka merasa tersiksa seperti malam hari itu. Tubuh yang terasa panas dengan hawa yang menggelora tidak memungkinkan mereka dapat bersemedi secara layak. Mereka gelisah sekali. Terdengar Pangeran Talibu menggereng berkali-kali seperti harimau terluka. Tubuhnya penuh peluh. Adapun Kuilan tidak dapat dibayangkan sengsaranya. Gadis ini yang mencinta Talibu dan yang merasa yakin bahwa pemuda itu pun mencintanya, lebih hebat penderitaannya. Berkali-kali ia mengeluarkan suara merintih dan mengerang, tubuhnya menggeliat, peluhnya bercucuran, namun ia berusaha sekuat tenaga untuk bertahan agar dapat menindas keinginan hatinya yang membuat ia seakan-akan ingin loncat menubruk pemuda itu. Menjelang pagi mereka mendengar suara Boule Kausu di luar kamar tahanan. Suara pendeta itu menyumpah-nyumpah dan marah-marah, agaknya kecewa sekali melihat dua orang muda ini tidak terpengaruh obatnya yang amat luar biasa.
Diam-diam ia merasa kagum akan kekerasan hati dua orang muda itu, di samping merasa kecewa, penasaran, dan marah. Tak lama kemudian, kamar tahanan itu penuh dengan asap yang disemprotkan dari luar melalui lubang jendela dan pintu. Mula-mula Kui Lan yang mencium bau harum tidak sewajarnya. "Pangeran, hati-hati, asap beracun," serunya, namun sia-sia belaka. Mereka meloncat dan hendak menghindarkan diri, akan tetapi kemana? Tak mungkin keluar dari ruangan tertutup itu dan asap makin menebal. Tak mungkin pula menahan napas untuk waktu lama dan akhirnya mereka terhuyung dan roboh pingsan setelah terbatuk-batuk dan menyedot asap wangi itu. Ketika Pangeran Talibu sadar, ia sudah terbaring di sudut ruangan. Ia mendengar suara orang dan ketika ia membuka mata, bukan main kaget dan ngeri rasa hatinya. Ia melihat Kui Lan terbelenggu kaki tangannya dan di situ berdiri Bo Le Kausu dan dua orang hesi-hesia yang tinggi besar dan amat buruk rupanya, seperti monyet-monyet besar. Mereka berdua itu hanya memakai sebuah celana kasar pendek sebatas lutut dengan badan bagian atas telanjang. Tampak kaki tangan mereka yang besar dan kekar kuat itu penuh bulu hitam. Juga dada mereka penuh bulu yang memanjang sampai ke perut. Muka mereka menghitam dan kasar sekali karena bopeng bekas luka penyakit cacar. Mata mereka liar dan merah, hidung besar dengan mulut besar tampak gigi mereka besar-besar menguning. Pendeknya, dua orang raksasa hesi-hesia ini mengerikan dan buruk sekali, sedikit pun tidak mempunyai daya tarik sebagai seorang laki-laki dan mendatangkan rasa jijik. Bo Le Kausu memperlihatkan kertas putih dan alat tulis kepada Pangeran Talibu, lalu berkata, suaranya halus dan sopan. "Pangeran, apakah sampai sekarang juga Pangeran tidak sudi menulis surat untuk Ibunda Pangeran di Khitan?" "Bo Le Kausu, percuma saja kau membujuk. Sampai mati pun aku tidak sudi. Kau boleh membunuhku, aku tidak peduli," jawab Talibu sambil bangkit duduk. Rasa panas tubuhnya masih ada, akan tetapi tidak sehebat malam tadi. Ia kini dapat melihat betapa Kui Lan juga sudah sadar, akan tetapi gadis itu tidak mampu bergerak karena belenggu pada kaki tangannya yang amat kuat. Gadis ini pun sama sekali tidak membayangkan takut pada pandang matanya yang melotot ke arah Bo Le Kausu penuh kemarahan. Pemimpin orang-orang hesi-hesia itu menyeringai dan tampak betapa muka pendeta itu kini membayangkan kekejaman hati yang dingin. "Pangeran benar-benar keras hati, mengingat bahwa kita sama-sama bangsa yang besar dan gagah perkasa, kami tidak ingin menyusahkan Pangeran. Sekarang harap Pangeran sudi memilih, menulis surat ini ataukah terpaksa pincang membunuh gadis ini." Terbelalak mata Pangeran Talibu. Mutiara Hitam adalah adik kandungnya, adik kembarnya. Andai kata orang lain sekalipun, tak mungkin ia dapat membiarkan gadis itu tewas karena dia. Apalagi adik kembarnya, adiknya yang telah datang dengan niat menolongnya, tanpa mengetahui bahwa yang ditolong adalah kakak kembarnya. Bagaimana mungkin ia mengorbankan nyawa adik yang dicintanya ini? Ia tak mampu menjawab, hanya menggeleng-geleng kepalanya sambil menatap wajah pendeta yang tersenyum-senyum dingin itu. Pincang tahu bahwa hati pangeran adalah baik dan tentu saja tidak tega melihat gadis jelita ini mati. Oleh karena itu, harap Pangeran sudi membuat surat yang kami butuhkan itu dan inilah kertas. "Pangeran Talibu, jangan pedulikan dia. Bo Le Kausu pendeta palsu. Kau mau bunuh aku, lekas bunuh. Apa kau kira aku takut mati? Cih, pendeta tak tahu malu." Jahanam yang berkedok pendeta untuk melampiaskan angkara murka.